Lesti dengan nomor NIM 2001706 dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra yang berasal dari angkatan Balai Pustaka, yaitu novel Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Sebelum kita mengetahui unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam novel tersebut, ada baiknya kita mengetahui dulu bagaimana jalan ceritanya. Oleh sebab itu, mari simak sinopsisnya. Hanafi merupakan laki-laki muda asal Minangkabau yang berpendidikan tinggi dan berpandangan ke barat-baratan. Dari kecil ia sudah berteman dengan temannya yang bernama Kori. Kori merupakan keturunan Indo-Belanda. Kori memiliki paras yang cantik dan rupawan. Karena paras Kori yang cantik dan rupawan, Hanafi pun jatuh cinta kepada Kori. Akan tetapi cinta mereka ditentang oleh masyarakat yang ada di desanya. Kemudian Kori pergi dari kampung halaman untuk menghindari Hanafi, dan juga dia akan meneruskan pendidikannya di Betawi. Dan pada akhirnya ibu Hanafi menikahkan Hanafi dengan Rapiah. Mengapa demikian? Karena Hanafi dibiayai sekolah oleh ayahnya Rapiah. Akan tetapi pernikahan mereka tidak berjalan dengan baik, di mana Rapiah bukannya diperlakukan sebagai istri, namun Rapiah diperlakukan sebagai babu. Pada akhirnya Hanafi dan Rapiah memiliki seorang anak yang bernama Syafi'i. Pada suatu hari, Hanafi digigit oleh anjing gila. Kemudian Hanafi ingin berobat ke Betawi, dan di Betawi ia bertemu dengan Kori. Karena dia saling mencintai, dia pun akhirnya menikah. Namun pernikahan mereka tidak berjalan dengan baik, di mana Hanafi sering memiliki kecurigaan kepada Kori yang melayani laki-laki lain. Kemudian Kori mengalami penyakit yang namanya kolera. Setelah mengalami penyakit tersebut, Kori akhirnya mati. Dan pada akhirnya Hanafi pulang ke kampung halaman untuk menemui ibunya. Akan tetapi karena penuh rasa sesal dan banyak masalah yang dihadapinya, ia tidak sanggup lagi untuk hidup di dunia ini. Ia meminum racun dan akhirnya Hanafi pun mati. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis unsur intrinsiknya. Yang pertama, tema. Tema pada novel Salah Asuhan ini adalah perbedaan adat istiadat. Dapat kita lihat bahwasannya Kori dan Hanafi memiliki perbedaan adat istiadat. Yang satu memiliki budaya bangsa Indonesia dan yang satu memiliki budaya Belanda. Sudut pandang pada novel Salah Asuhan yaitu pengarang bertindak sebagai orang ketiga, yaitu menceritakan kehidupan tokoh-tokoh pada novel. Berikutnya, latar atau setting. Yang pertama terdapat pada lapangan tenis, yang kedua Minangkabau, yang ketiga Betawi, kemudian Surabaya, dan Semarang. Berikutnya tokoh dan penokohan. Yang pertama adalah Hanafi. Hanafi memiliki watak keras kepala. Memang kasihan. Berikut penjelasannya. Ibuku, aku pengecut, tapi hidupku kosong. Semua cita-citaku pergi. Nyah. Hai Buyung, Selanjutnya antarkan Hanafi itu dulu ke belakang. kasar. Tokoh berikutnya adalah Kori. Kori memiliki watak baik. Sigaret tante boleh habiskan 1 dos. Sudah tentu enak, mari coba. Selain itu, Kori juga mudah bergaul dengan 2-3 siapapun. perempuan saja masih berlapang-lapang. Berikutnya adalah Rapiah. Rapiah memiliki watak sabar dan baik hati. Kemudian Ibu Hanafi memiliki watak sabar. Turutilah kata ibumu ini nak, untuk mengucap nama Allah. Jangan sampai kau tersesat seperti itu nak. Sekarang sudah Selain itu, Ibu Hanafi juga berwatak baik. Tidak jauh terlampau waktu berbuka. Berbukalah engkau dan Selanjutnya Tuan Dubuse, ia merupakan ayah dari Kori. Ia memiliki watak yang tegas. tapi Kori mesti bersekolah yang sepatut-patutnya.
selanjutnya adalah Buyung. Buyung memiliki watak penurut. Tokoh yang terakhir adalah Syafi'i, yaitu anak dari Hanafi dan Rabi'ah. Ia Itulah yang memiliki watak kusukai. pemberani. Sekian banyak musuh akan kusembelih dengan pedangku. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah alur. Alurnya adalah alur maju di mana penulis menceritakan dari awal kejadian hingga akhir. Lalu gaya Gaya bahasa. bahasa pada novel tersebut cukup sulit diartikan karena novel ini termasuk novel lama dan terdapat banyak bahasa Belanda. Pada novel terdapat juga peribahasa dan majas perbandingan. Amanat. Amanatnya adalah yang pertama, jangan pernah melupakan adat istiadat sendiri hanya karena adat istiadat orang lain, karena sebaik-baiknya adat istiadat orang lain, lebih baik juga adat istiadat kita sendiri. Oleh karena itu, bersikap dan berbudayalah seperti bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, jangan pernah kita menikah dengan orang yang tidak kita cintai, karena itu dapat menyakiti hati seseorang apabila kita memperlakukannya tidak sesuai dengan harapannya. Diksi. Pemilihan kata atau diksi pada novel tersebut cukup sulit dimengerti karena terdapat bahasa Belanda di dalamnya. Setelah mengetahui unsur intrinsiknya, kita juga harus mengetahui unsur ekstrinsik yang terdapat pada novel. Yang pertama, latar belakang penciptaan karya Latar sastra. belakang penciptaan karya sastra ini adalah berasal dari luar diri pengarang. Karena pada novel ini pengarang hanya sebagai orang ketiga. Yang kedua, sejarah dan latar belakang pengarang. Abdul Muiz lahir di Sungai Pua Bukiting, Sumatera Barat pada tanggal 3 Juli 1883 dan wafat di Bandung pada usia 75 tahun. Dia adalah seorang sastrawan dan wartawan Indonesia. Pendidikan terakhirnya adalah di Stovia, tepatnya Sekolah Kedokteran yang sekarang merupakan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ia juga pernah menjadi anggota Volksraad yang didirikan pada tahun 1916 oleh pemerintah penjajahan Belanda. Kondisi masyarakat saat karya sastra Kondisi itu masyarakat pada diciptakan. saat karya sastra ini diciptakan adalah pada masa itu banyak orang yang merupakan adat istiadatnya dan terpengaruh oleh adat istiadat dari bangsa lain. Itulah alasan mengapa pengarang berpatokan kepada kehidupan sosial pada masa itu. Yang terakhir, relevansi dengan zaman sekarang. Relevansi pada zaman sekarang. Di zaman sekarang sangat banyak orang yang durhaka kepada orang tuanya. Selain itu, juga tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat perjodohan-perjodohan yang diakibatkan oleh hutang-hutang dan sebagainya. Sebagaimana di masa sekarang, juga terdapat orang yang melupakan adat istiadat seperti remaja yang memiliki budaya kebarat-baratan ataupun remaja yang menyukai budaya asing dibandingkan budaya sendiri.